Sebelumnya yang saya hormati Pak Dirjen dan Mbak Sasa, bahwa memang kita harus akui penyerapan APBD sampai dengan sejauh ini kalau kita melihat data yang ada akhir November, itu berkisar antara 70 sampai dengan 75%. Namun memang seperti tadi yang dikatakan di awal oleh Pak Dirjen, banyak kendala yang mempengaruhi terkait dengan penyerapan APBD tersebut. Yang pertama memang tadi adalah refocusing, di mana refocusing ini membuat kita harus betul-betul melakukan penyesuaian kembali daripada APBD yang telah ditetapkan. Dan itu tentu membutuhkan waktu dan juga harus melalui persetujuan DPRD. Lalu kemudian kalau kita lihat kendala-kendala yang terjadi juga Pak Dirjen, bahwa masih terdapat juga sejumlah komponen anggaran seperti dana desa, dana di JKN, dana BOS yang juga pelaporannya belum terintegrasi secara sistem karena penyalurannya ini tidak melalui kas daerah dan itu langsung dari kas negara ke kas desa, ke kas puskesmas dan juga ke kas sekolah. Dan itulah yang membuat banyak daerah kewalahan dalam rangka menyatukan terkait dengan anggaran, mengintegrasikan daripada anggaran tersebut. Kemudian Oke. memang sampai dengan sejauh ini daerah terus membuat sebuah percepatan penyerapan di menjelang akhir tahun, tetapi memang mendapatkan banyak kendala-kendala. Kami juga berharap ke depannya, karena ini memang baru saja kita mengalami pandemi COVID-19, tetapi memang mudah-mudahan tahun depan karena kita sudah memiliki pengalaman pada Oke. tahun ini, kita berharap tahun depan sudah bisa penyerapannya lebih tinggi. Tetapi kami juga berharap sistemnya juga ke depan bisa lebih baik. Salah satu yang kami harapkan ke depan itu adalah bagaimana petunjuk teknis, ya, Juknis dan Juklak dari kementerian lembaga terkait pelaksanaan kegiatan itu agar bisa diterbitkan sebelum pelaksanaan anggaran. Daerah itu kan setiap tanggal 30 November itu wajib untuk ketuk palu. Ketuk palu itu artinya wajib mengesahkan APBD tahun anggaran eh, berikutnya. Jadi misalnya tahun 2021 ini kita sudah harus 30 November sudah harus ketuk palu pengesahan untuk APBD tahun 2022. Tetapi yang menjadi masalah dan menjadi kendala di daerah, terkadang juklak dan juknis daripada eh, pelaksanaan kegiatan tersebut itu terkesan selalu terlambat datangnya. Ada kadang turun pada bulan Maret, ada bahkan yang turun di bulan April, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya juknis dan juklak yang jelas dari kementerian terkait. Oleh karena itu harapan kami sebenarnya adalah pelaksanaan kegiatan itu juknisnya bisa diterbitkan sebelum pelaksanaan anggaran berjalan. Sehingga pada saat berjalan ini tidak ada masalah di kemudian hari dan penyerapannya bisa lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi selama ini memang salah satu penyebab lambannya penyerapan APBD ini karena jumlah dan jenis kegiatan terlambat nih diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, hingga saat ini apa selain itu yang diharapkan Pak dari Pemda sendiri supaya sinkronisasi dan juga kolaborasi ke depannya ini semakin mendukung gitu Pak untuk percepatan penyerapan APBD? Ke siapa ini? Ke saya atau ke Pak Ke Bupati? masih ke Pak Anan. Ya, kalau kita sih, Oh, ya. ke saya. Baik, kalau saya sih masih yang kita harapkan adalah semua sistem itu baik perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, khususnya syarat salur transfer ke daerah itu kita harapkan ke depan semuanya telah terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Mhm. Nah, yang menjadi salah satu kendala juga yang terjadi sekarang, yang kita harapkan ke depannya juga tidak terjadi, ini terkait dengan eh, transfer ke daerah yaitu DAU dan juga pelaporan
yang digunakan sebagai syarat salur itu kita harapkan sudah terintegrasi antara SIPD Kementerian Dalam Negeri itu bisa terintegrasi dengan SIKD yang merupakan Kementerian Keuangan, aplikasi dari Kementerian Keuangan. Karena ini juga yang menjadi masalah di daerah antara tidak sinkronnya antara SIPD dan juga SIKD. Sehingga teman-teman OPD itu harus melakukan 2 kali penginputan, sehingga ini juga membutuhkan waktu dalam penginputan terkait dengan SIPD dan juga SIKD.